Shalom, bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan cinta Tuhan kepada saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Dia selalu menyertai, memberkati, dan menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan hari ini kita bertemu kembali di dalam refleksi Gema. Biarlah kita terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 20 ayat 35 sampai 1 Raja-Raja 21 ayat 29. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan cinta Tuhan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan, kecukupan kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur, terima kasih. Dan saat ini kami rindu Tuhan, untuk kami boleh mengalami ya Tuhan Engkau, melalui firman ya Tuhan, supaya hidup kami terus boleh dibenahi, menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, saya hanya akan membaca dari 1 Raja-Raja 21 ayat 29, yang berbunyi demikian. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Di dalam bagian yang kita baca ini, penghukuman itu diberikan oleh Tuhan kepada Ahab karena Ahab itu membiarkan kejahatan terjadi. Apa yang terjadi? Ahab itu merindukan, ingin mendapatkan kebun anggur daripada Nabot. Tetapi Nabot tidak memberikannya. Dan dia bersedih hati. Kemudian Isabel berkata, "Ya udah, tenang saja. Nanti kamu akan lihat, kamu akan mendapatkannya." Kemudian dengan liciknya, Isabel itu membuat surat perintah untuk kepada tua-tua dengan cap meterai daripada raja untuk membunuh Nabot. Dan akhirnya Nabot mati. Dan Ahab mendapatkan kebun anggur itu. Dan atas apa yang Ahab lakukan itu, ya, dia membiarkan kejahatan terjadi, membiarkan keserakahan menyelimuti dirinya, dia membiarkan penindasan kepada orang yang lemah, dan bahkan membunuh. Maka Tuhan menurunkan hukuman kepada Ahab. Hukuman itu yang kita sudah bacakan tadi, bahwa akan terjadi malapetaka di dalam seluruh keluarga daripada Ahab. Dia akan mati, Isabel akan mati, seluruh keturunannya, semua laki-laki akan mati. Dia akan kehilangan keturunannya dan akan dilaksanakan pada masanya. Namun menarik di dalam bagian ini, oleh karena pada ayat yang ke-27, Ahab itu dia bertobat. Dia mengoyakkan pakaiannya mengenai kain kabung. Dia berpuasa. Bahkan dia tidur dengan memakai kain kabung. Wah, Tuhan melihat hal ini. Dia ini melihat ini suatu yang luar biasa, sehingga Tuhan itu memberikan anugerah. Di dalam ayat 29 dikatakan, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka
atas keluarganya. Ini luar biasa sekali. Apa yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini? Yang pertama, bahwa Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Mazmur 103 ayat 8 di sana berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Luar biasa sekali. Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Sehingga tidak heran kalau dia itu bisa menyayangi Ahab yang sudah berkali-kali tidak taat dan tidak setia kepada dia, yang selalu berbuat jahat di hadapan Tuhan. Karena Allah memang Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia selalu menyediakan anugerah bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, kita selalu harus datang kepada Tuhan. Dia selalu menyediakan pengampunan. Karena pengampunan yang daripada Tuhan itu adalah pengampunan yang besar. Pengampunan yang Tuhan selalu sediakan bagi saudara dan saya. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dalam bagian ini? Bahwa pertobatan adalah kunci untuk kita mengalami anugerah Allah. Pertobatan adalah kunci untuk kita mengalami anugerah Allah. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat luar biasa sekali kejahatan yang begitu besar yang dilakukan oleh Ahab. Tetapi dia mengalami anugerah Tuhan. Kejahatan yang begitu besar itu mendapatkan anugerah pengampunan, pemulihan daripada Tuhan. Oleh karena apa? Ahab bertobat. Ahab bertobat. Ketika dia bertobat, dia mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam hidup Ahab. Tetapi itulah yang akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang dan bertobat dari segala dosa dan kejahatan kita, maka Tuhan akan memberikan anugerahnya kepada saudara dan saya. Memberikan anugerah pengampunan, akan memberikan anugerah pemulihan bagi hidup saudara dan saya. Tetapi kita harus datang dan bertobat di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur melalui firman Tuhan ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah pengasih penyayang yang selalu menyediakan anugerah kepada kami. Namun anugerah itu disediakan Tuhan ketika kita masuk di dalam pertobatan, meninggalkan dosa kita, bertobat dan berpaling kepada Tuhan, maka kita akan mengalami anugerah Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami, tolong kami, supaya hidup kami terus boleh menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.